Nah, ini kavitasi. Nah, itu gejala terjadi karena menguapnya zat cair yang sedang mengalir dalam pompa. Nah, kenapa dia bisa menguap zat cair tersebut? Nah, indikatornya tekanannya berkurang sampai di bawah tekanan uap jenuhnya. Nah, jadi gini, lidah itu apakah dia kondisi menguap ataupun tidak, itu tergantung awalnya tuh dari sisi tekanan. Nah, kalau kita tahu tekanannya berapa, misalnya contohnya gini lah, air menguap di temperatur 100 derajat Celcius. Tapi dengan catatan tekanannya harus 1 atm. Tapi jika tekanannya saya turunkan, mungkin jadi setengahnya, itu otomatis kalau temperaturnya di 100, dia sudah menjadi uap kering. Nah, tapi kalau saya naikkan tekanannya, tidak 1 atm, tapi bisa 2 atm, itu masih dalam kondisi cairan, gitu ya. Makanya faktor tekanan ini mempengaruhi. Nah, jadi jangan indikator panasnya ya. Jadi jangan bilang, wah, kok nggak panas, Pak? Walaupun nggak panas bisa terjadi kavitasi. Kira-kira begitu ya. Karena panas tidaknya kan tergantung daripada temperaturnya. Bisa dipahami ya? Nah, kok bisa tekanan rendah tapi dia nguap? Nah, menguap itu jangan konteks kata harus panas begitu ya, tapi terbentuknya bubble. Bubble. Nah, bubble ini efeknya apa? Nah, akan kita pelajari ya. Jadi karena tekanan uapnya berkurang sampai tekanan uap jenuhnya atau di bawah ya, di bawah tekanan uap jenuhnya. Jadi walaupun nanti temperaturnya masih baru 30 gitu ya, standar air lah ya yang dia. Tapi karena dia vakum bisa jaja nanti terjadi kavitasi. Kira-kira ini gambaran saja ya, air pada kondisi biasa mendidih atau menguap pada tekanan 1 atm, 100 derajat Celcius apabila tekanan berkurang cukup rendah, walaupun udara ya di lingkungan 20 sampai 33, ya kondisi airnya ya tidak jauh dari situ juga kan begitu ya. Karena dia akan terbuka. Ya, air sebenarnya mendidih di sini maksud saya berubah menjadi uap gitu ya. Mendidih dan menguap. Jadi konteks mendidih tadi itu bukan dia harus panas begitu ya. Jangan pikiran bahwa nanti wah nih aku nggak panas begitu ya memang nggak panas tapi dia terbentuk bubble mungkin gitu ya maksudnya dia menguap tadi dia terbentuk bubble sama seperti air mendidih yang kalau Anda lihat ada terbentuk kayak ada gelembung-gelembung, nah itu namanya bubble. Penguapan akan menghasilkan gelembung-gelembung uap, nah itu tadi bubble tadi ya. Tempat-tempat bertekanan rendah dan berkecepatan tinggi mudah terjadi kavitasi. Indikatornya tekanan rendah, kecepatannya tinggi, biasanya kan pompanya putar tuh. Kecepatan tinggi mudah terjadi kavitasi, terutama di sisi isap pompa. Jadi daerah suction ya. Nah, kavitasi akan timbul apabila tekanan terlalu rendah. Nah, apa efeknya nanti? Apa ngerusak apa itu kavitasinya? Nah, ini sebelum masuk ke sana mungkin ini gejala-gejalanya ya. Timbul ada suara berisik dan getaran. Nah, nggak normal lah ya. Makanya nanti yang namanya rotating equipment, jadi peralatan-peralatan yang berputar. Nah, kalau Anda nanti berada di industri, terutama di industri pembangkit lah ya, umumnya saya berapa kali ke sana nguji. Nah, itu biasanya nanti bagian perawatan itu akan ngecek getaran tiap-tiap benda yang berputar. Itu dicek, rutin dia, ada jadwalnya ya. Itu akan dicek getarannya. Nah, kalau jika getarannya melebihi daripada batasannya, nah ini kemungkinan besar ada komponen yang rusak atau bermasalah. Nah, salah satunya bisa terjadi karena kavitasi. Jadi suaranya berisik dan lebih bergetar. Jadi getaran semua rotating equipment atau peralatan yang berputar itu pasti menimbulkan getaran. Nah, cuman nanti ini getarannya masih aman, ini yang sudah tidak aman. Nah, itu yang biasanya akan ada pengecekan getaran yang dilakukan. Oke, yang kedua, unjuk kerja atau efisiensi menjadi turun. Nah, biasanya dia bisa menghasilkan flow sekian, menghasilkan tekanan sekian. Nah, ternyata tidak tercover gitu. Misalnya pompanya untuk pemadam kebakaran gitu ya, yang
yang pipanya warna merah gitu ya. Kalau Anda ke industri ada pipa warna merah, itu pipa hidran ya, untuk air pemadam. Nah, biasanya di ujung sana itu kita kasih alat ukur pressure ya, pressure gauge gitu ya, atau pressure indicator atau PI. Nah, itu kalau tekanannya nggak sampai, nah, ini kenapa nih? Apakah ada yang bocor? Tentu dicek dulu kebocorannya. Ternyata kalau tidak ada yang bocor, kenapa tekanannya turun? Nah, jangan-jangan performanya juga turun. Nah, Anda akan ngecek begitu ya. Jangan-jangan ada kerusakan. Nah, berikutnya, kalau dioperasikan dalam waktu yang lama, akan terjadi kerusakan pada permukaan dinding saluran, karena terjadi bubble tadi, permukaan dinding saluran akan berlubang-lubang, karena erosi kavitasi sebagai akibat tumbukan gelembung-gelembung yang pecah pada dinding secara terus-menerus. Kalau Anda lihat di sini, ini kan ada bentuk bubble ya, ada bulat-bulat begini ya, ini terbentuknya bubble atau gelembung tadi ya. Nah, awalnya tekanan rendah, terbentuklah bubble ini tadi. Tapi karena impeller pompa ini tadi dan apa namanya casing pompa ini tadi menyebabkan terjadinya kenaikan tekanan yang signifikan. Kenaikan tekanan tadi menyebabkan berarti tekanannya naik. Kalau tekanan naik, walaupun temperaturnya stabil, nah otomatis dia tidak akan terbentuk gelembung lagi. Nah, akhirnya gelembung itu pecah. Nah, pecahnya gelembung-gelembung tadi menyebabkan namanya erosi ya. Jadi dia pecah langsung kayak ngikis, abrasif ya, ngikis. Gitu, pecah gitu. Lama-lama tergesek, lama-lama habis. Nah, ini yang menyebabkan nanti adanya kerusakan. Nah, kalau bisa lihat di gambar ini, kalau Anda lihat ini terjadi abrasif ya. Nih, kayak rompal begitu ya di permukaan impeller pompa ya. Ya, karena faktor awalnya di kavitasi. Nah, ini. Semua pasti di sisi namanya suction ya, di bagian hisap pompa. Rusak. Nah, kalau ini terkikis, otomatis kan tidak balance lagi antara sisi-sisinya tadi ya, karena ada beberapa yang sudah terkikis. Namanya unbalance. Nah, nanti otomatis kenapa dia jadi berisik, lebih bergetar? Nah, karena tidak balance lagi. Dia berputar, tapi karena tidak balance, dia goyang. Gitu. Maka vibrasinya tinggi. Nah, itu indikatornya kenapa nanti di pompa ada pengecekan kavitasi atau pengecekan vibrasi. Nah, ya. Jadi kalau tahu vibrasinya tinggi, nah mungkin akan dicek mana yang kena nih. Memang karena kavitasi apa bukan. Nah, indikatornya ya pengecekan getaran. Oke, nah bagaimana mencegah kavitasi? Nah, ini ketinggian letak pompa terhadap permukaan zat cair yang dihisap harus dibuat serendah mungkin agar head hisap statis lebih rendah. Jadi artinya dia tidak susah mengisap gitu ya. Karena dia mengisap berarti tekanannya kan semakin harus narik makin kuat. Kalau narik semakin kuat, otomatis kevakuman di sisi suction itu jauh lebih tinggi supaya dia mudah berpindah fluidanya. Kan begitu ya. Nah, jadi kalau dia terlalu jauh, berarti ngisapnya kan semakin kuat, vakumnya juga semakin tinggi. Nah, itu kan berbahaya. Bisa terjadi kavitasi. Nah, otomatis levelnya dibuat lebih dekat. Ya, dibuat lebih dekat. Nah, itu solusinya. Jadi pipa hisap harus dibuat sependek mungkin. Jika terpaksa dipakai pipa hisap yang panjang, sebaiknya diambil pipa yang berdiameter 1 meter lebih besar untuk mengurangi gesekannya. Artinya pipanya dibuat lebih besar kalau memang harus ada dilebihkan. Supaya tidak mudah terjadi gesekan tadi, menyebabkan penurunan tekanan, sehingga jadi kavitasi. Nah, solusinya begitu. Jadi, nggak usah terlalu panjang, kalaupun agak nambah, memang kalau bisa agak lebih dibesarkan ukuran pipanya. Jadi, tidak dibenarkan untuk mengurangi laju aliran dengan menghambat aliran di sisi hisap. Ini juga, jadi semakin kalau Anda menghambat laju aliran, otomatis akan jadi penurunan tekanan, nah efeknya juga akan bisa terjadi kavitasi. Sampai di sini terkait kavitasi, ada yang mau ditanyakan?
Bagaimana Nabila? Belum ada pertanyaan, Pak. Oh, belum ada. Baik. Tania? Pak. Gimana? Oh ya, gimana Gafar? File kapitasinya belum ada, Pak, di learning. Ada itu linknya. Udah gitu. Nah, Anda mau download langsung, kan? Anda mau nonton, kan? Oke, Pak. Oke, Pak. Iya, berarti saya dari YouTube aja saya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, karena sudah ada suaranya gitu. Ngapain saya kasih filenya lagi gitu kan? Dan lebih mudah. Download kan juga gampang lah ya. Kira begitu. Sudah cukup mudah lah ya. Kalau sengaja saya buat videonya itu supaya nanti mengulang-ulang kalau ternyata ada yang masih belum paham. Karena biasanya kadang sudah disampaikan, mungkin ada yang mudah memahami, ada yang memang agak lama memahami, nah begitu ya. Jadi biar lebih mudah ya, saya sengaja saya bikin videonya lah biar ada suaranya juga lebih mudah, memudahkan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya water hammer. Nah, ini fenomena lain ya. Nama lain namanya water hammer. Water hammer adalah fenomena kenaikan tekanan di dalam pipa saat kecepatan aliran massa air di dalam saluran pipa dikurangi atau dihentikan sama sekali. Gitu ya. Jadi kenaikannya gitu ya, kenaikannya pada saat pipa dengan kecepatan massa air tiba-tiba jadi naik tekanannya karena penutupan saluran, jadi terblok dia. Jadi kecepatan aliran air masuk pipa itu dikurangi atau dihentikan sama sekali karena tiba-tiba dia ditutup. Sementara ini air ngalir dengan kecepatan yang tinggi awalnya, berarti dia punya terus tiba-tiba dia ditutup, dia akan stop itu kecepatannya karena menabrak dinding, tekanannya naik. Tekanan naik tadi kalau tidak tidak diredam, nah ini efeknya akan seperti ada tumbukan yang terjadi di dalam pipa akibat air ini tadi. Jadi air yang masuk di stop, sementara ini kan memberikan air yang ngalir terus, berarti ada tekanan kan, dia akan ngantam, otomatis akan ada getaran signifikan, ada aliran balik yang menyebabkan tekanan sangat tinggi. Nah, kalau itu tidak diredam, pipanya itu bisa pecah, terutama di sisi sambungan. Nah, kalau dia pecah, nah ini bahaya. Jangan bayangkan pipa Anda di rumah yang ukuran mungkin setengah in ya. Nah, kalau ini terjadi di PLTA yang pipanya ukuran bisa 12 in, sementara dengan tinggi headnya bisa sampai 30 meteran, nah itu berapa? Seperti ya seperti tsunami kecil lah yang menghantam nanti ya. Nah itu yang berbahaya di sisi namanya water hammer. Ya, jadi kalau pipanya kecil ya memang risikonya nggak terlalu besar, tapi kalau pipanya besar, kapasitas besar yang mengalir, nah itu cukup berbahaya. Tapi memang kalau bisa diusahakan jangan terjadi water hammer. Nah, makanya ada pengendaliannya. Oke, kita lihat. Kenaikan tekanan ini terjadi karena ada kejutan aliran akibat perubahan energi kinetis massa air yang mengalir menjadi energi regaan. Kenaikan tekanan yang menimbulkan kompresi pada dinding saluran dapat menyebabkan saluran pipa pecah, terutama di sisi sambungan ya, sambungan-sambungannya tadi. Nah, indikator seperti ini ya. Jadi awalnya valve-nya terbuka, airnya mengalir, gitu ya. Tapi tiba-tiba dia ditutup, plok gitu ditutup. Nah, begitu penutupan tiba-tiba ini, air ngalir dengan cepat, tertahan. Nah, ini akan ada aliran balik atau back pressure namanya ya. Back pressure. Nah, ini getaran cukup tinggi, kayak dihantam. Pong, pong gitu.
Indikatornya begitu. Nah, ini yang berbahaya. Nah, otomatis di sambungan-sambungan yang nggak mampu menahan getaran ini tadi, dia bisa pecah. Kalau pecah, keluarlah airnya tadi. Nah, kalau airnya dalam jumlah besar, ya udah bayangkan. Bisa ada tsunami lah ya, tsunami kecil ya. Nah, itu berbahaya, orang di sekitar di sana bisa mati. Nah, makanya nanti di sistem PLTA, sebelum masuk ke bagian powerhouse-nya atau masuk ke bagian sisi turbinnya, dipasanglah nanti namanya lupa saya. Kita lihat ya. SARS tank ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, pencegahannya bagaimana? Nah, nutupnya harus berlahan-lahan. Gitu ya. Penutupan secara perlahan pada valve yang sedang mengalir. Nah, atau bisa juga dengan membuka valve lainnya sebelum valve tersebut ditutup. Nah, ini teknisnya lah ya. Jadi walaupun di sini ketutup, dia bisa masuk ke jalur yang lain. Ada bypassnya lah kira-kira seperti itu yang di atas. Tapi kalau yang kedua, yang umumnya banyak dipakai menggunakan SARS tank ya, yang akan mengatur pressure kembali pada jalur pipa sehingga water hammer dapat teredam. Indikator seperti apa? Seperti ini. Ini pompa, ini airnya yang ditampung terus dialirkan menuju reservoir yang kedua. Tiba-tiba kalau ini ditutup, nah ini kan ada aliran balik nih. Nah, aliran balik tadi ini akan dicegah, karena ini kan pompanya pasti masih dorong nih. Ini ada aliran balik, nah ketemunya kan nanti akan di sini. Nah, di sini dikasih gas, ada balonnya ya. Ini prinsip yang kita pakai di lab energi ya. Kalau Anda lihat ke belakang, ya mungkin kapan kita kunjungan nanti akan kita lihat. Ini dikasih balon udara. Nah, kenapa perlu dikasih balon udara? Karena nanti akan terjadi kompresi di sini. Nah, kalau udara kan bisa dikompresi, kalau air kan enggak ya. Nah, ini ada balonnya, nanti ini akan ada air yang akan menghantam kemari, ini terkompresi, nanti balik lagi, terkompresi, balik lagi, balik lagi. Lama-lama airnya akan menjadi tenang. Bisa paham ya? Awalnya kan dorongannya tinggi, terkompresi dia balon tadi, terus turun lagi, ngantam lagi, turun lagi, ngantam lagi, turun lagi. Lama-lama energinya hilang. Karena pompanya juga akan dimatikan, gitu ya. Nah, kalau enggak, ini bisa sambungan bisa pada pecah ini. Kalau tidak ada SARS tank ini. Nah, kalau ini jenis SARS tank-nya tertutup, sama seperti yang ada di lab energi. Tapi nanti akan berbeda kalau di PLTA, SARS tank-nya lebih terbuka. Nah, ini dia gambarnya SARS tank-nya terbuka. Nah, ini pipa pesat atau penstop ya. Ini dia. Nah, nanti ini kan dari waduknya tuh yang di atas. Nanti pipa air diturunkan. Nah, ini ada SARS tank. Nah, ini SARS tank-nya terbuka nih. Nah, jadi nanti begitu ada aliran balik, misalnya ada valve ditutup, karena penutupan terjadi oke lah bisa pelan-pelan, tapi bisa juga dengan tiba-tiba kalau terjadi ada permasalahan. Ya, permasalahan di unit pembangkit kan kita nggak tahu nih. Oh, ini harus kita tutup cepat gitu. Nah, pas begitu kita tutup cepat, ada yang sampai terjadi water hammer kan. Nah, kalaupun terjadi water hammer, ini ada aliran balik. Nah, ini akan ngantam ke maju, nah akan naik ke atas. Ini bisa saja kalau tekanan terlalu tinggi, ini bisa airnya bisa keluar. Nah, memang dibuat tinggi dia. Nah, nanti akan ke atas, jatuh lagi ke bawah, ke atas, jatuh lagi ke bawah. Lama-lama energinya kan berkurang. Pelan-pelan. Jadi lebih tenang. Gitu. Ini cara pengendalian water hammer dengan menggunakan SARS tank. Kira-kira begitu. Dia warna merah ini ya. Di sini tulisannya oranye ya. Ya, sudah agak pudar lah ya, oranye lah ya. Oke, kira-kira seperti itu. Baik, ada pertanyaan terkait water hammer? Bagaimana? Ada pertanyaan? Gimana Adam? Ada pertanyaan Adam? Belum